Negara yang tak ada lagi rasa aman. Bayangkan, hari itu datang. Sebuah pagi yang tampak biasa di kota. Tak pernah benar-benar tidur. Jalanan masih ramai. Motor masih menderu. Dan pedagang kaki lima masih berjuang dengan rezeki yang tak seberapa. Namun, ada sesuatu yang berubah di udara. Bukan karena cuaca, melainkan karena rasa takut yang semakin menebal di antara warga. Orang-orang mulai berbicara dengan suara pelan, menunduk saat melewati pos jaga, dan mematikan ponsel setiap kali melihat aparat melintas. Di sudut gang sempit, seorang pemuda bernama Jaka merekam insiden saat seorang pedagang ditertibkan dengan cara yang kasar. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya merekam. Namun dalam waktu singkat, Jaka menjadi buruan. Tanpa surat penangkapan, tanpa prosedur. Ia dijemput di rumahnya malam itu juga. Keluarganya menangis. Tetangga hanya bisa menatap kosong, tak berani berkomentar. Semua tahu, satu kata salah bisa berujung hilangnya kebebasan. Di sekolah, para guru mulai berhenti mengajak murid berpikir kritis. Di kampus, diskusi-diskusi tentang demokrasi dibubarkan dengan dalih mengganggu ketertiban. Media massa tak lagi jadi pengawas kekuasaan, melainkan corong propaganda yang menyuarakan bahwa semua ini adalah demi kebaikan bersama. Padahal, kebaikan siapa yang sebenarnya sedang dijaga? Mereka yang dulu percaya bahwa hukum adalah tempat berlindung, kini mulai kehilangan harapan. Orang-orang kecil merasa semakin kecil, dan mereka yang punya kuasa tampak makin besar, tak tersentuh. Namun, sejarah selalu punya satu pola yang tak pernah gagal. Ketika tekanan terlalu kuat dan terlalu lama, rakyat tak lagi takut. Mereka mungkin diam untuk sementara, tapi di dalam dadah mereka, api perlahan menyala. Dan akhirnya, percikan itu datang, bukan dari para tokoh besar, tetapi dari seorang ibu yang kehilangan anaknya karena dianggap melawan. Ia berdiri di depan kantor kepolisian dengan megafon usang, berseru sendiri. Namun suaranya menggema, menembus batas rasa takut yang selama ini membungkam semua orang. Dalam beberapa hari, orang-orang mulai bergabung. Diam berubah menjadi gerakan. Itulah titik baliknya. Ketika kebenaran tak lagi bisa disembunyikan dan keberanian menemukan jalannya kembali ke tengah masyarakat, aparat mulai gelisah karena tameng bukan lagi pelindung, tapi justru jadi simbol dari dinding yang sebentar lagi akan runtuh. Ketika rakyat bersatu, tak ada kekuasaan yang cukup kuat untuk menahan gelombang perubahan. Dan dari reruntuhan ketakutan itu, lahirlah harapan baru. Sebuah dunia yang kembali menempatkan hukum sebagai pelindung, bukan alat penindasan. Tapi itu semua dimulai dari satu pertanyaan sederhana. Mau sampai kapan kita diam?